salam sejahtera untuk semuanya. Saya Miming Virganinda dan kawanku yang cantik. Hai, bersama dengan Ina Maritina. Hari ini tanggal 29 Agustus tahun 2021 kami akan melakukan perjalanan ke Kabupaten Barito Timur. Jarak tempuhnya sekitar 5 jam lewat 51 menit, 50-an menit, dan jarak tempuhnya sekitar 282 km. Doakan perjalanannya mengasihkan ya. Salam. Ayo, kita let's go. Hati-hati. Oke, kita masuk ke daerah Bukit Rawi ya. Ini jalan layang yang dibangun. Syukurnya hari ini karena harinya cerah, jadinya nggak banjir. Mudah-mudahan sampai Tamyang Layang nggak ada banjir. Ya, amin ya, kemarin. Oke, sekarang kita telah sampai di Kabupaten Barito, yaitu itu kota kabupatennya. Yang welcome, jalannya nyaman. Kita telah memasuki kita akan melewati jembatan Kalahian memasuki kota Buntok, dan supir kita masih bertahan. Ini sungainya, Sungai Barito. Wah, ada lokayu di sana, jangan nggak kelihatan jelas, airnya pasang. Nah, itu ada bangunan-bangunan air untuk menghambat lajunya aliran air. Di sana juga perumahan khasnya orang Kalimantan ya. Tinggal pertamanya ada di pinggir sungai. Ini jembatannya. Yes. Keren konstruksinya ya. Seperti kita berada di luar negara. Emang di mana? Keren. Oke, welcome Kota Buntok, Bu Maritina. Kami sedang berada di Pasar Ampah. Iya, ini Gang Bakti Kelurahan Ampah. Ya. Oke, kita sudah di Ampah, daerah sesudah pasar, dan masih di pasar. Ini hotel Stefanus Nyarus Ampah, hotel andalan kota ini, tempat pendatang datang. Dan di depan itu gedung apa sih? Itu gedung olahraga yang ada di Ampah. Kita nih memasuki bundaran Ampah ya. Kalau ke kanan Muara Tewe, ke kiri kanan Muara Tewe, ke kiri Palangkaraya. Oh ya, depannya itu Bangkalteng, andalan Kalimantan Tengah. Nah, ini menuju Palangkaraya. Halo, pada sore hari ini kami sedang berada di Pasar Ampah, di mana berdekatan dengan jembatan Belanda. Tepatnya di Kabupaten Ampah. Yuk, kita lihat yuk. Dan bangunannya masih berdiri dengan kokoh. Ini lantainya. Jembatan ini masih
masih dilalui oleh warga. Airnya masih mengalir dengan derasnya. Halo, selamat pagi. Pada hari ini saya sedang berada di jembatan Apak atau yang dikenal dengan jembatan Belanda. Pada pagi hari ini saya sedang ditemani oleh salah satu tim peneliti atau penulis tentang jembatan Belanda ini. Silakan perkenalkan diri. Iya, selamat pagi semua teman-teman dan juga terima kasih Bu Maret sudah bisa berkunjung ke sini dan kebetulan pada saat ini kita berada di sebuah ikon di Kota Ampah. Oh gitu ya Pak. Artinya satu-satunya di Barito Timur adalah ini yang menjadi sebuah kebanggaan bagi kami pernah memiliki sejarah yang begitu luar biasa, yaitu namanya jembatan Belanda. Kenapa ini disebut jembatan Belanda Pak? Sebenarnya berbicara sejarah karena jembatan ini salah satu berdirinya pada saat zaman penjajahan Belanda. Ya, jadi pada saat itu Belanda yang sudah menguasai Indonesia pada saat itu juga mereka membutuhkan akses sehingga dibangunlah jembatan di atas Sungai Karau. Oh ini Sungai Sungai Karau. Karau ya. Jadi inilah bentuk jembatannya yang cukup luar biasa dengan panjang 60 meter kemudian lebarnya 4,5 meter. Jadi sampai saat ini masih dipergunakan secara aktif walau sangat terbatas. Ya, walau cukup memprihatinkan kondisi terakhir yang perlu perhatian seperti itu. Pak Jarwo, ini ulin semua dan kayu-kayu balok ini ukuran bisa dijelaskan secara singkat yang Iya. Kalau dari hasil penelitian dan pengukuran kami, kali ini semua dari UIN. Dan kebetulan pada masa itu UIN jarang sulit di daerah-daerah sini. Dan untuk ukuran rata-rata menggunakan ukuran yang cukup besar kalau menurut kita saat ini, yaitu 25-25, ada 20-20. Kalau untuk lantainya saja itu 5-20. 5 cm tebalnya dan 20 cm untuk lebarnya. Jadi cukup luar biasa, artinya penggunaan material yang seperti ini bisa dimanfaatkan dan begitu luar biasa dipadukan dengan teknik yang begitu menurut kita hampir mustahil. pada zaman itu ya Pak? Pada zaman itu, sekarang keterbatasan kita dan hasil penelitian kami, zaman saat itu memang cukup terbatas. Alat-alat juga terbatas, mungkin sumber daya juga terbatas. Ya. Ada Pak Jarwo, berapa tepatnya ini? Berdasarkan penelitian kita. Iya. Kalau dari hasil penelitian kita berdasarkan dari informasi dari narasumber yang bahwa jembatan ini berdiri dibuat itu kurang lebih dari tahun 1928. 1928. Jadi kalau sampai sekarang 92 tahun sudah usianya. 2 tahun dan masih ini ada rehab atau ini masih Pernah direhab sekali oleh pemerintah daerah dan saya kira itu adalah upaya dari pemerintah untuk tetap menjaga kondisi. Kalau kita lihat juga masih memerlukan banyak perhatian lagi untuk bisa meningkatkan ini. Pak Jarwo, ini kan kalau kita tahu sudah terbatas, kemudian juga terbatas, ada bisa sedikit menggambarkan bagaimana metode pelaksanaan dari jembatan ini pada zaman dulu. Kita kemarin melihat tulisan itu melihat kilas balik bagaimana metodenya. Silakan Pak Jarwo. Pada saat itu memang cukup terbatas, ini berdasarkan dari hasil wawancara dari narasumber yang ada. Ya, karena sangat aktif jadi kita sambil berbagi akses seperti itu. Kalau cukup tua tapi masih tetap digunakan. Ya. Metode pelaksanaan pada saat itu masih cukup terbatas, jadi masih banyak mengandalkan tenaga manusia. Apa ada menggunakan alat Pak Jarwo juga? Sudah mulai menggunakan alat yang sederhana, tetapi secara teknis itu adalah cikal bakal perkembangan saat ini. Seperti kantor, kemudian ada alat-alat untuk walau dia masih sederhana, tetapi sudah mampu menciptakan pembangunan seperti ini. Dengan metode yang seperti
kabupaten hampir digunakan pada saat sekarang ya Iya, Pak, ya, setelah kalau dibangun. cara kerjanya sudah sama Hampir saja. kurang Ya. lebih saja. Oh, Iya. hanya alatnya saja Pak ya. Iya, alatnya saja. Baiklah, selanjutnya Pak Jarod, kita lihat jembatan dan Bapak juga sudah memiliki dengan tim di sini. Bapak sebagai salah satu warga, Iya. apa harapan Bapak ke depan Iya. untuk masyarakat juga yang di luar sana atau warga Ampar yang ada Iya. di sini dan juga untuk khususnya pemerintah Kabupaten Batu Iya. Tinggal. Silakan Pak Jarod. Kita tidak bersyukur karena pernah dijajah, Iya betul. tetapi kita bersyukur punya sejarah. Iya. Saya kira itu adalah bahasa penting yang mungkin bisa menjadi pemikiran bagi kita semua, bahwa melewati sejarah itu kita mungkin sudah banyak belajar tentang artinya perjuangan. Oleh sebab itu, dalam kondisi ini saya tetap berharap bahwa cagar budaya atau situs sejarah tentang perjuangan bangsa ini bisa tetap terjaga. Harapannya kepada warga berkunjung ya Pak ya, Iya, bersama-sama mempertahankan gimana? iya. Kalau tidak pemerintah mungkin ada dari pihak yang bisa mendukung ya. Ya, yang pertama mungkin kita sangat berharap peran serta pemerintah secara aktif juga untuk memberikan support untuk bisa menjaga apa yang sudah ada ini untuk tetap ada. Kemudian yang kedua, untuk masyarakat juga tetap bisa peduli untuk tetap menjaga dengan kebersihan, kemudian memperhatikan kondisi sampah yang mungkin bisa diperhatikan. Kemudian pada saat pemanfaatan ini untuk sarana juga tidak melebihi kapasitas sesuai umur, juga salah satu harus diperhatikan. Tapi paling utama kita berharap pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat mungkin melewati bidang-bidang yang pihak yang terkait seperti itu untuk bisa memperhatikan ini sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan yang pernah dilakukan oleh bangsa ini terhadap penjajahan Belanda. Saya kira itu harapan kita supaya tetap melihat ini pada masa yang akan datang. Karena terbatas Bu, yang ada kalau tidak salah penelitian kami di Indonesia ini ada beberapa saja. Di Sulawesi ada satu, tapi memang beda sedikit konstruksinya. Jadi saya kira ini sebuah kebanggaan kita memiliki sesuatu yang masih bisa dilihat. Dan bisa kita untuk mendukung untuk studi juga Pak ya. Iya, dan juga ya, salah satunya iya, betul. Dunia konstruksi juga harus bisa melihat kembali seperti apa perkembangan konstruksi sehingga sampai pada saat ini tidaklah sesuatu yang begitu cepat tetapi melewati proses yang panjang seperti itu. Oke, baiklah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bincang singkat bersama dengan Pak Jarod pada kesempatan hari ini. Harapannya semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Jarod. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Halo, selamat siang. Sekarang kita ada di Tamiang Layang dan ini Gereja GKI Panungkai, salah satu Pala Nungkai, salah satu gereja yang besar di Tamiang Layang. Terima kasih. Ini adalah Pasar Temenggung Jayakarti di Tamiang Layang.